Oke guys, welcome back to my Aksi channel guys. Berkaitan dengan konten Aksi Adventure yang baru pertama kemarin dibuat ya, tentang petualangan ke alam bebas. Di sini saya juga akan membuat konten lagi, yaitu namanya bersepi. Bersepi, Mamang. Mantap. Berbincang sesama pendaki. Mantap sekali. Oke, sebelumnya mungkin kalian udah kenal ini siapa, tapi saya akan memperkenalkan lagi. Ini Haikal Pace yang sering tampil di cover lagu ya, tapi sekarang berpindah profesi. Pindah profesi dulu. Karena akhir-akhir ini saya cukup menikmati alam. Iya, gitu ya. Sebagai penikmat alam. Mungkin saya di sini akan berbincang-bincang, berbincang tentang perjalanan sudah kemana saja, perjalanan menikmati alam gitu ya, dan pengalaman tentunya ada pengalaman menarik, ada pengalaman yang unik mungkin, uniko. Itu salah satunya ada di sana, Bang. Uniko usaha nipu kolot. Di dalam beberapa perjalanan sih pasti ada itu Uniko. Sebagian dari perjalanan usaha nipu kolot pasti ada. Itu pasti ada, Bang. Itu sekali itu. Ya, Uniko itu usaha nipu Kolot. Oke. Mungkin ya ada pengalaman menarik, unik, dan yang paling itu pengalaman mistis guys. Mantap sekali. Ya paling ditunggu-tunggu. Oke, kita langsung tanya saja guys pada Bang Bung. Kepada Haikal. Oke, by the way, Kal Siap. sudah pernah berpetualang kemana saja gitu ini, saudara Haikal ini? Ini awal-awal saya menyukai kegiatan luar alam ya. Alam, oh. Iya. Saya di sana. Tapi tentunya bukan alam gaib gitu ya. Itu tentu saja bukan alam gaib, Saya menekuni dunia apa ya disebutnya itu, menikmati Dunia alam, outdoor gitu. ya dunia luar gitu. Saya sejak tahun kelas 1 SMK lah. 2018 itu pertama saya. Tapi sudah balik berarti. Waduh, sampah sekali itu. Iya, tapi mungkin sudah balik. Sudah balik, tentunya sudah balik. Saya mulai tertarik ke dunia pergunungan atau pendakian pada tahun 2018 kelas 1 SMK mungkin ya saya. Nah, di sana saya diajakin sama teman saya. Awal pertama kali naik gunung saya itu naik Gunung Guntur. Oh, iya berarti mulai dari ajakan gitu ya, bukan? Iya, saya mulai menyukai hobi yang saya tekunin hari ini. Iya, yang sekarang. Ya, gitu yang sekarang mungkin mulai dari ajakan teman saya. Iya, seperti itu. Mulai dari ajakan kakak kelas saya lebih tepatnya. Mantap. Udah diajak gitu ya. Udah diajak, kebetulan di puncak saya mendapatkan sesuatu yang tidak bisa saya lupakan sampai saat ini. Maka dari itu saya pergi lagi dan lagi ke gunung. Ya, tapi itu. oh ya, ini mungkin banyak pertanyaan ya gitu dari kawan-kawan semua dan banyak orang gitu. Apa sih itu? Ada apa sih di gunung itu gitu? Ayah namun ada apa sih gitu? Iya. Sehingga kita bisa kembali lagi. Nih mungkin ini jawabannya berbeda-beda ya. Beda-beda. Kita akan menanyakan kepada Haikal, ada apa sih gitu? Ada perasaan apa gitu? Ada apa sehingga kita itu diri sendiri itu ada daya tarik apa gitu sehingga bisa kembali lagi ke gunung? Padahal kan naik gunung itu pertama capek sih. Iya emang capek. Bener. Alat-alatnya mahal. Biayanya mahal mungkin, tapi ada apa gerangan gitu sih, mungkin bisa dijelaskan. Ya mungkin pertanyaan netizen sama dengan pertanyaan orang tua saya ya. Iya, seperti itu. Langsung aja dijawab. Kalau dikutip dalam bahasa Sunda, kata mama saya, kunon mantap banget. Kan gunung capek, mahal, banyak duit, cenah. Tapi tidak seperti itu teman-teman. Yang saya rasakan ketika saya mendaki gunung, ketika sahabat, benar-benar sahabat, susah senang berbarengan, ketawa lepas mungkin. Di sana ketika kita berbicara mungkin menurut saya HP itu tidak lagi berguna lah. Iya. Cuman untuk bisa
bisa Berfoto-foto ya mengabadikan mengabadikan gitu ya, momen momen ya. ya, cuman seperti itu. Jadi menurut saya sebuah pendakian, kenapa kita kembali lagi dan kembali lagi ke gunung? Jadi menurut saya pendakian itu yaitu Itu gitu ya itu karena tidak ada alasan kenapa saya balik lagi ke gunung, saya tidak tahu alasannya mungkin apa. udah menikmati gitu ya, Ya. apa kebebasan mungkin ya, kebebasan di sana gitu ya. ya. Bisa apa kita bisa menikmati gitu ya, Ya. apa mensyukuri gitu ya, Ya. intinya bahwa alam itu indah gitu Alam ya. itu indah. Untuk Dan teman-teman gitu juga, dia apa itu kalau apa kalau di sini makan ya, Ya. bosen gitu ya, Bosen. main HP Betul. gitu ya. Kalau di sana makan HP itu HP dan lain sebagainya tidak berarti gitu ya. Iya. Dan Betul tertawa pun tidak sepura-pura di Kota. di sini gitu Iya, ya. di sini. Oh ya, nih mengutip suka mendaki gunung mungkin tadi alasannya ya. Kenapa dan lagi-lagi mungkin telah jatuh cinta mungkin ya. Iya. Yang namanya cinta kan tidak tahu ada alasan kan. Aku cinta kepada kamu juga kan. Emang cinta butuh alasan? Benar sekali, Bu. Mantap. Cinta itu tidak butuh alasan guys. Benar. Jadi semua orang berhak mencintai siapa saja, Nah. di mana saja, kapanpun berada, Ya. asal jangan di dunia lain. Jangan di dunia lain guys. Jangan di dunia Harus di lain. dunia nyata. Nih ada pertanyaan lagi Cek. Siap. Mungkin ya, pas pertama kali mendaki gunung, Siap. mungkin orang tua namanya di gunung kan ya, di hutan gitu ya. Ya. Hal-hal yang seram-seram atau yang negatif pasti banyak ya. Betul. Nah, untuk meyakinkan orang tua pas waktu dulu sampai sekarang itu bagaimana kita cara meyakinkan orang tua sehingga Haikal itu bisa ada izinnya gitu dari orang tua itu iya. diperbolehkan gitu Siap. mendaki gunung. Bagaimana itu tuh? Mungkin tips dari saya buat teman-teman ya. Supaya kita meyakinkan orang tua kita bagaimana terus bisa memberikan izin kepada kita untuk mendaki gunung. Yang saya lakukan adalah pertama, tidak terlalu membebankan biaya pendakian kepada orang tua, atau lebih tepatnya kita sering menabung untuk bertraveling lah, misalkan Jadi uang liburan. sendiri ya. Ya, jadi uang sendiri. Saya menabung dari hasil sisa uang jajan saya di sekolah, saya tabungkan untuk mendaki gunung dan membeli alat-alat gunung dari sana mungkin ya pertamanya. Dan keduanya saya izin itu sama orang yang udah pernah naik gunung. Jadi saya izin untuk orang tua nih, saya orang izin, Ma saya mau mendaki gunung, siapa saja. Saya bilang ada beberapa teman saya yang udah pendaki, yang ada yang udah menekuni gitu, yang pernah yang berpengalaman ya yang mungkin berpengalaman ke gunung. Saya diajakin, kata saya, gunung mana, jauh enggak, gimana biayanya, gak usah mikirin biaya, kata saya biaya udah punya, cuman saya bilang bantulah uang saya untuk menyewa alat-alat outdoor. Nah, karena waktu barang pertama kali pendakian itu saya belum punya alat ya. Yang sudah punya alat itu paling sepatu waktu itu saya sudah punya sepatu. Nah, untuk carrier sleeping bag yang seperti itu, teman saya sarankan lebih baik sewa dulu lah sebelum kamu beli. Takutnya kenapa? Karena di gunung ada dua pilihan katanya. Yang pertama mungkin kamu kecanduan, atau yang keduanya kamu kapok. Maka dari itu sebelum kamu beli alat-alat gunung, lebih baik kalian sewa dulu untuk pendakian pertama kalian. Yang pertama kali ya. Yang baru gitu. Iya. Karena takutnya nanti setelah kalian membeli seluruh perlengkapan pendakian, takutnya kalian kapok. Jadi barang kalian gak kepake. Makanya saran teman saya, kamu sewa dulu lah alat pendakianmu supaya kamu enggak itu nantinya nggak mubah gitu nggak ya. mubah kalau Iya, kamu kapok ya, kalau nggak kapok. mubah guys, nggak mubazir. Oke lah, saya sewa carrier alat pendakian saya sesuai SOP mungkin sesuai ya. SOP. Saya sewa carrier sama sleeping bag. Kalau jaket saya sudah punya, sepatu saya sudah punya, matras saya sewa mungkin ya, alat-alat garis besarnya lah, garis besarnya. Itu yang kedua mungkin ya, Ya, tips yang kedua. Tips yang kedua. Mungkin yang ada lagi yang ketiganya bagaimana mungkin cara meyakinkannya itu, apa udah itu langsung diizinkan seperti itu
Awal-awalnya sih perizinan pertama yang yang sulit itu pasti perizinan pertama kali saat kalian mulai menyukai pendakian. Itu izinnya itu bakal sulit sekali. Kenapa? Karena orang tua kalian baru gitu, baru. Ya, baru. Mungkin orang tua kalian juga Khawatir panik gitu ya. Khawatir kan. Khawatir kenapa kok anak saya tiba-tiba suka kegiatan alam bebas gitu. Nah, yang setelah kalau misalkan kalian izin dan pulang dengan selamat, nah disitulah perizinan sudah tidak mulai susah. Ya sudah mulai biasa saja perizinannya. Tapi mungkin saya juga punya tips nih buat teman-teman ya. Berbicara lah gitu yang baik, tapi jangan kalau dicarek itu kalau dilarang lebih baik jangan gitu ya. Kalau nih, tapi jangan. kalau jangan gitu, jangan memaksakan kalau dilarang sama orang tua kan kasihan, nantinya khawatir gitu di rumah. Nih saya punya tips mungkin ini buat lebih meyakinkan lagi gitu ya, meyakinkan lagi. Berbicara bahwa di gunung itu gitu banyak orang gitu ya, ditambah lagi kita berangkat itu sama udah yang berpengalaman kan, ditunjang lagi dengan alat-alat yang safety gitu ya. Safety. Mungkin itu ya tipsnya gitu ya, mungkin beritahu gitu nih di gunung itu banyak orang gitu, ramai sekali gitu, ramai dikunjungi sekarang gitu ya. Jadi itulah penunjang biar lebih meyakinkan kepada orang tua lagi gitu ya. Oke, mungkin itu ya tipsnya ya. Siap. Nah, sekali lagi guys, ini ada pertanyaan yang ini apakah cek kan di gunung itu di hutan ya? Siap. Di hutan yang terkenal, mungkin hutannya namanya hutan terkenal dengan aura-aura kasing gitu. Bukan aura kasing. Wah. Aura-aura negatif, guys. Aura negatif. Siap. Apakah ini pernah mengalami kejadian hal-hal yang mungkin di luar akal gitu? Apa yang ada sedikit yang janggal? Yang aura mistis gitu? Apakah pernah gitu? Apakah pernah gitu ya? Apakah pernah gitu pasti yang mengalaminya gitu? Bagaimana? Saya pernah waktu itu mengalami cerita-cerita horor mungkin ya, cerita horor atau pengalaman saya yang sedikit beda dari pendakian saya sebelumnya. Saya waktu itu Gunung Beticanar. Beticanar itu di mana? Beticanar itu daerah Tasikmalaya. Daerah Tasikmalaya waktu itu. Cuman jalur pendakiannya ada dua, bisa Telaga Bodas ya. Telaga Bodas Garut. Iya, dari Garut sana bisa. Terus saya ambilnya dari via Tasik itu Curug Batu Black. Saya via Curug Batu Black untuk melakukan pendakiannya. Nah, waktu itu saya dari kios saya sama 3 orang teman saya. 3 orang sama saya, 2 orang teman saya dari Karangmunggal itu jemput saya di kios jam 6-an, jam 6 lebih atau jam setengah 7-an lah. Saya nyampe di base camp Beticanar itu pukul 8 mungkin, kurang lebih pukul 8. Nah, saya nyampe tuh di sana, saya tanya-tanya kepada ibu itu, karena yang jaga base campnya ibu-ibu ya. Iya, saya sambil bertanya sambil itu ngisi formulir lah ya. Registrasi. Iya, registrasi. Saya bertanya, "Bu, rame di sini?" Enggak Mas, katanya baru kelompok Mas aja yang pagi ini berangkat. Tapi biasanya rame, jarang pendaki katanya. Jadi mungkin ya memang rada sedikit hutannya masih tertutup ya, masih asri lah gitu. Asri gitu ya, masih ya, asri gitu. Beticanar itu masih asri. Nah, saya bertanya lagi, kata si ibunya itu 2 hari ke belakang sih baru ada pendaki turun, katanya lintas jalur dari Garut turunnya di Tasik katanya gitu. Mantap ya Bu, kayak saya bilang. Nah, jam setengah 10-an tuh saya packing sama teman-teman. 10 pagi. Iya, 10 pagi. Saya packing lah sama teman-teman saya. Jam 10 lebihan lah. Mulailah trek, kata si ibu, jalan sini aja. Dan kagetnya lagi, saya kira di gunungnya itu sudah ada tanda pos atau apa ya. Di Beticanar itu via Batu Black itu ternyata belum ada tanda pos. Ini misalkan tanda pos 1 atau tanda pos 2. Saya di sana
bersama 2 orang rekan saya itu semuanya belum ada yang pernah ke sana. Iya. Pokoknya itu nggak ada tanda-tanda pos, nggak ada tanda-tanda mata air. Iya, mata air. Terus kalau peta ada nggak peta? Nggak ada, peta nggak ada. Terus saya di sana 3 orang, 2 rekan teman saya dan saya belum ada yang pernah ke sana sebelumnya. Jadi kami hanya mengandalkan pengetahuan pengetahuan sedikit tentang alam dan mengandalkan jalur yang sudah ada, yang sudah dibuat mungkin oleh warga setempat atau para pendaki yang lain. Sewa porter pun juga enggak ya mungkin? Nggak ada sewa porter di sana, nggak ada sewa porter. Kebetulan nggak ada sewa porter. Kami berangkatlah bertiga. Sudah mungkin ada lapak mungkin itu gambaran untuk pos 1 ya. Saya di sana masih bisa berbincang, ketawa-ketawa bersama teman saya. Udah mungkin 4 jam perjalanan saya lalui bersama teman saya. Di sana suasananya udah mulai beda. Kabut sudah mulai turun, kabut. Kebetulan saya agak hariwang ya. agak melang. Hariwang tuh apa ya? Khawatir. Iya, saya agak khawatir. Kenapa? Karena kabut turun ya. Kita semua agak keung gitu ya. Iya, karena kenapa? Kabut udah turun ya. Kita di sana bertiga belum ada yang tahu jalurnya dan tidak ada tanda-tanda pos. Itu posisi kayaknya di pertengahan lah, Waktu itu saya terus jalan, kata saya bilang, saya berjalan itu paling belakang ya, itu sweeper mungkin, saya enak paling belakang berjalan. Saya bilang, berhenti dong, istirahat dulu nih, 5 menit lah, sambil berbincang-bincang. Oke lah kita berhenti, minum sambil makan roti mungkin pakai itu. Nah di sana teman saya ngajak lagi, ayolah berangkat lagi, keburu sore katanya. Melanjutkan perjalanan. Iya, melanjutkan perjalanan lagi. Udahlah, kita berjalan lagi di sana. Seperti biasa saya berjalan paling belakang. Di sana teman saya, ketika saya mulai agak jauh dari teman saya, kenapa? Karena saya perjalanannya santai ya. Agak jauh, mungkin saya sama teman saya itu agak jauh jaraknya. Saya merasakan ada keanehan di belakang, jadi saya merasakan ada seperti pendaki lain. Jadi seperti pendaki lain. Saya bayang-bayang saya di sudut mata seperti ada yang bawa carry lagi di belakang. Cuman saya tengok ke belakang kok gak ada. Saya berjalan lagi. Tungguin dong. Teman saya. Mantap nih. Ini saya inilah non istilahnya teman saya. Tungguin dong. Jalan saya ini lambat. Teman saya tungguin saya. Udah deket lagi, jalan lagi, jauh lagi saya sama teman saya. Saya seperti itu terus, Gitu. Ya, saya pakai keril kan, tengok sudut mata saya tetap seperti itu tapi saya belum berani cerita sama teman saya waktu itu. Nah, udahlah, itu udah kelewat, nyampe lah kita di puncak. Langsung kita ke puncak karena di Biti Candar nggak summit ya, kebetulan langsung di puncak kita. Nah di puncak itu kita langsung pasang tenda lah, terus masak. Udah tuh maghrib, sepertinya kayaknya udah maghrib kan gelap. Sampai jam 10 malam kita masih berbicara di depan tenda gitu, ketawa-ketawa. Pas udah tidur lagi masuk tenda, kita udah masang sleeping bag. Temen saya sudah tidur ya. Saya masih belum tidur. Gitu ya, saya masih karena belum tunduk. Ya, karena saya masih kepikiran yang tadi di jalan ya, mungkin saya susah tidur di sana karena nggak enak hati juga ya. Nah, pas teman-teman saya tidur kan, saya masih bangun. Saya dengar tuh suara kalau gitu semak-semak ya. Terus kayak ada yang berjalan. Iya, kayak ada yang berjalan, terus suara napas mendengus gitu. Iya, mendengus.
dengus. Nah seperti itu. Saya tuh mau bangunin teman saya, kasihan karena capek. Saya itu nikmati saja non kekeengan itu sendiri. Saya nikmati kekeengan itu sendiri pokoknya. Lah khawatir lah pokoknya. Saya itu baru pertama kali itu saya naik gunung dan merasakan kejadian aneh seperti itu. Dan tidak lama setelah suara-suara itu terdengar oleh kuping saya, mungkin 10:30-an, ternyata pendaki datang. Ternyata satu kelompok baru datang, teman-teman, baru datang ternyata. Nah saya itu bangunlah, cuman teman saya yang 2 orang itu masih di tenda tidur. Saya keluarlah bantu masang tenda gitu, saya membantu masang tenda mereka. Terus saya tanya, cuman berempat, karena mereka berempat. Cuman berempat nih bang, iya dari mana? Dari Garut katanya. Oh siap, saya bantulah ngomong-ngomong. Pendaki yang baru naik itu bertanya sama saya, tadi gimana perjalanannya? Rame, kata saya, rame, lumayan lah, capek kata saya. Berapa orang masnya naik? Saya dari Tasik 3 orang sama saya katanya. Oh kata saya, oh iya, gimana tadi perjalanannya? Saya mah agak aneh bang, kata saya. Oh diceritain? Ya diceritain, di gunung langsung. Sama saya juga, tapi besok lah kita ceritanya di base camp, kita turun bareng katanya. Oke lah. Udah selesai tuh pasang tenda tetangga gitu ya. Saya balik lagi ke tenda saya tidurlah di sana bisa, karena udah mulai banyak orang kan di puncaknya, udah banyak orang. Tidur, pagilah besok, barulah besok menceritakan ya, menceritakan. Iya bukan, baru besok itu sudah ketemu pagi kan, ketemu pagi. Di sana biasalah kita foto-foto non mengabadikan momen, packing lagi, masak lagi, packing. Terus itu pulanglah kita dari sana. Pas singkat ceritanya pas langsung nyampe base camp lah. Sampai base camp itu kita masih berbarengan 2 kelompok itu. Berceritalah kita. Kata saya nih, saya curhat duluan. Saya kayak ada yang ngikutin, kata saya, di belakang saya. Kan saya bernaik bertiga nih. Kata saya berasa berempat, kata saya. Wah, kalau saya enggak mas. Kalau saya naiknya berasa ada yang ngamatin saya, kata ada ya suara-suara apa gitu. Wah, sana saya merinding saya. Tapi itu ceritanya si ibu posnya itu cuman ketawa aja, kayak senyum gitu. Gitu ya, kayak udah tahu mungkin iya. Mungkin. Tapi nggak ada pemberitahuan sebelumnya dari si ibu itu harus nggak ada larangan. Iya, nggak ada pantangan kan. Kalau biasanya naik gunung biasa itu ada pantangan. Ini nggak dikasih tahu pantangannya apa, makanya kita merasakan keanehan dalam perjalanan itu. Udahlah, singkatnya seperti itu. Mungkin ya kejadian mistis. Mantap. Mungkin nah gini, saya ada pertanyaan lagi aja ini. Mungkin ini juga ada kemungkinan ya dari apakah ini mungkin gitu? Suka ada yang mengatakan bahwa jangan mendaki ganjil katanya. Iya. Jangan mendaki ganjil, iya. Harus kalau 4 itu harus genap gitu ya. Apakah ini mungkin kenyataannya seperti itu? Apakah mungkin tidak? Walau alam bisa wabi tahu ya. Tapi saya kurang mempercayai itu ya, karena mungkin saya sering itu mungkin itu hanya sugesti ya, mungkin seperti itu. Tapi kita nggak tahu ya kan. Ya. Yang namanya di alam kan Allah juga menciptakan bukan cuma manusia saja ya, ada yang lain sebagainya. Nah ini yang pertanyaan lagi yang seperti itu ya, yang jangan mendaki ganjil katanya, jangan ke gunung, jangan bawa jangan nengok ke belakang kan ada ya, jangan menengok ke belakang, jangan mengatakan apa ketika di gunung itu, jangan mengatakan apa. Apakah dari Haikal mempercayai hal seperti itu, apakah tidak gitu? Mempercayai atau tidak mempercayai, kita harus mempercayai atau tidak mempercayai, kita harus menghormati kepercayaan orang lain. Iya, gitu ya, mungkinnya harus menghormati
kepercayaan orang lain, budaya orang lain mungkin ya, karena kan di Indonesia itu beragam-ragam sukunya ya, beragam suku dan budayanya. Mungkin seperti itu mungkin ceritanya. Apakah ada lagi cerita? Mungkin beberapa kali saya naik gunung cuman itu sih. Alhamdulillah gunung-gunung sebelum dan sesudahnya saya tidak pernah merasakan itu lagi. Tapi ada yang lebih horor, Cek. Saya punya cerita. Oh, punya. Bapak punya cerita. Yang lebih horor. Boleh, itu Bapak sangat sharing. horor, lebih dari apa ya, horornya itu sudah 7 oktav gitu. Wah, Bapak silakan sharing kepada penonton yang ada di rumah. Saya pernah naik gunung ya. Ya, gunung. Bantuin cewek gitu, carrier dibawain oleh saya dari bawah sampai atas, sampai bawah lagi. Saya dilupain guys. Goblok. Ternyata dia jadiannya sama temen saya. Aduh. Komedi itu yang lebih horor. Itu horor banget sih, Bang. Pengalaman saya yang lebih betul horor. itu. Itu mah sekali horor sekaligus sakit itu. Sakit. Bukan horor lagi gitu ya. Merih. Kalau ketemu dengan ini hauk mereka masih bisa ngejet mungkin. Tapi ini yang ngejetnya apa guys? Ini hati, ini masalah hati, jangan dipermainkan guys. Hati-hati makanya dengan hati ya. Kalau mau membantu, menolong, tanya dulu. Mungkin saya tahu itu cerita mungkin waktu kemarin ke perahu. Ke perahu. Soalnya kan di perahu. Bercanda itu mah guys. Pernah kita mau yang namanya ditolak. Gak pernah. Tapi ditinggalin maksudnya aja. Ditinggalin sering. Yang namanya ditolak nggak pernah. Iya betul. Ya. Mungkin aksi adventure atau aksi channel itu krunya belum pernah ketolak ya. Belum pernah ditolak sama cewek. Belum. Cuman kalau ditinggalin sering. Kayaknya gitu sih, bener. Itu bener. Semua juga mungkin gitu ya. Iya. Teman-teman. Ya, dikasih solusi. Ya, nanti enggak yang tadi masalah pendakian jangan ganjil. Nanti kita coba guys ya di mungkin kita kemarin juga di pendakian ke perahu kita ganjil ya, nggak ada apa-apa ya. Tapi ada apa-apa, alhamdulillah. Nanti kita coba lagi lah. Kita coba lagi di next trip ya. Di next trip ya. Yang ke gunung yang ke hutan yang lebih apa? Yang kata orang lain lebih belum terjamah sama orang. Jamah ya. Gitu ya. Mungkin udah itu sebenarnya apakah ada yang disampaikan buat pendaki-pendaki yang lain apa gimana? Udahlah. Udahlah. Yang penting kita kalau bermain ke luar atau ya ke yang kegiatan outdoor ke kampung lain gitu, kita harus menghormati budaya tersebut gitu ya, menghormati apa yang dianjurkan harus dihormati oleh budaya-budaya yang ada di sekitar sana gitu ya. Dan ini mungkin pesan dan dari kami mungkinnya kepada suka ada yang mendaki gitu tanpa persiapan gitu ya. Yang safety gitu ya, karena peralatan mungkin safety lah gitu ya, karena dari analisis juga yang kebanyakan kecelakaan pada saat pendakian itu kurangnya persiapan. Yang paling utama kurangnya persiapan dari segi fisik dan lain sebagainya. Dan perlengkapan mungkin itu sebagai penunjang keselamatan kita ya di gunung. Oke. Mungkin cukup sekian ya bincang sama pendakinya. Bersepi bincang sesama pendaki. Dan jangan lupa teman-teman. Karena saya mohonlah kepada kalian untuk bantu kami supaya lebih semangat lagi gitu ya bikin konten. Iya, supaya lebih semangat lagi bikin kontennya supaya biaya perjalanan kami dibayar oleh jangan lupa like dan yang paling penting subscribe dan kepada subbreaker kita share. Tunggu saja ya. Kalau 4 share dan tunggu saja konten-konten selanjutnya dari kami. Oke. Kayaknya untuk aksi adventure, aksi channel lebih fokus ke aksi adventure. Gitu ya. Kayaknya seperti itu. Kalau masalah yang musik mungkin ditunda dulu gitu ya. Kalau atau mungkin
silakan kalian komen di bawah. Enaknya ngaper lagu di gunung kalau boleh, boleh silakan. Iya kalau boleh kita akan memaksakan kehendak. Akan bawa mixer ke gunung. Mixer akan pergi ngari riuh kita mungkin Iya. bisa kami lakukan insya Allah. Oke, mungkin cukup Oke. sekian dari Siap. kita. Mantap. Salam alam, salam lestari. Siap. Oke, Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.